Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Adriana dengan NIM akhir 118. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Budi Susetyo, MSII. Dalam video ini saya akan membahas terkait kontrak kuliah dan pengantar mata kuliah pengembangan bisnis. Dalam kontrak kuliah mata kuliah pengembangan bisnis ada beberapa aturan. Yang pertama terkait tata tertib. Nah, untuk tata tertib pada mata kuliah pengembangan bisnis antaranya hadir tepat waktu. Jadi mahasiswa diwajibkan untuk hadir tepat waktu. Yang kedua yaitu mahasiswa diwajibkan atau diharuskan untuk berpartisipasi aktif. Nah, yang ketiga yaitu pakaian dan etika dengan sesuai aturan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi yang bijak dalam pembelajaran mata kuliah pengembangan bisnis. Yang terakhir yaitu tugas dan ujian. Selanjutnya, dalam kontrak kuliah juga terdapat business perspective overview, di mana mata kuliah pengembangan bisnis ini merupakan mata kuliah wajib yang diterapkan pada semester 7. Nah, dalam mata kuliah ini, mahasiswa dapat memperoleh manfaat teoritis dan praktis. Nah, selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran lebih mengutamakan student-centered learning dan model atau bentuk pembelajaran dalam mata kuliah pengembangan bisnis dilakukan dengan cara kuliah tutorial, sedangkan metode pembelajaran menggunakan simulasi, momentum teaching, dan studi kasus. Selanjutnya terdapat 9 materi yang akan dibahas pada selama satu semester. Yang pertama yaitu linear programming, di mana mahasiswa harus mampu memahami konsep dasar tentang penerapan riset operasi berbasis linear programming berbasis grafis dengan mengedepankan nilai-nilai internalisasi pengetahuan. Dan mahasiswa harus mampu memahami konsep dasar tentang penerapan linear programming berbasis metode simplex dengan mengedepankan nilai-nilai internalisasi kemandirian. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang transportation method, di mana mahasiswa mampu memahami konsep dasar tentang penerapan metode transportasi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, khususnya dalam bidang estimasi bisnis. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu regression forecasting, di mana mahasiswa harus mampu memahami konsep dasar tentang penerapan forecasting prediction berbasis linear regression mengedepankan nilai-nilai internalisasi kemandirian. Nah, untuk materi yang keempat yaitu game theory, di mana mahasiswa harus mampu menggunakan keilmuan game theory untuk mengoptimasi potensi usaha lokal dan ekonomi kreatif dalam kegiatan kewirausahaan masyarakat sekitar yang diiringi dengan nilai-nilai dan kaidah Islam. Untuk materi yang kelima yaitu location theory, di mana mahasiswa harus mampu menggunakan keilmuan location theory untuk mengoptimasi potensi usaha lokal dan ekonomi kreatif dan dalam kegiatan kewirausahaan masyarakat sekitar yang diiringi dengan nilai-nilai dan kaidah Islam. Materi yang keenam yaitu Hungarian method, di mana mahasiswa harus mampu menggunakan keilmuan Hungarian method forecasting untuk mengoptimasi potensi usaha lokal dan ekonomi kreatif dalam kegiatan kewirausahaan masyarakat sekitar yang diiringi dengan nilai-nilai dan kaidah Islam. Dan untuk materi yang ketujuh yaitu playing teori, di mana mahasiswa harus mampu menggunakan keilmuan
Hueyung Theory Forecasting, mengoptimasi potensi usaha lokal dan ekonomi kreatif dalam kegiatan kewirausahaan masyarakat sekitar yang diiringi dengan nilai-nilai dan kaidah Islam. Materi yang ke-8 yaitu Network Analysis Forecasting, di mana mahasiswa mampu menggunakan keilmuan Network Analysis Forecasting untuk mengoptimasi potensi usaha lokal dan ekonomi kreatif dalam kegiatan kewirausahaan masyarakat sekitar yang diiringi dengan nilai-nilai dan kaidah Islam. Materi yang ke-9 yaitu Exponential Analysis, di mana mahasiswa mampu menggunakan keilmuan exponential marketing mengoptimasi potensi usaha lokal dan ekonomi kreatif dalam kegiatan kewirausahaan masyarakat sekitar yang diiringi dengan nilai-nilai dan kaidah Islam. Selanjutnya, dalam mata kuliah peramalan bisnis ini juga membutuhkan software. Nah, ada 3 software yang digunakan dalam mata kuliah peramalan bisnis. Yang pertama yaitu Zaitun Time Series, yang kedua Fuse, dan yang ketiga POM Windows. Selanjutnya, dalam kontrak kuliah juga terdapat scoring map terkait bobot penilaian. Nah, untuk tugas bobot penilaiannya yaitu 30%. Antaranya ada tugas kuliah dan yang kedua membuat video YouTube. Dan selanjutnya untuk bobot nilai UTS sebesar 25%. Untuk UTS mungkin bisa ujian tulis dan atau praktikum. Dan untuk UAS sendiri bobot penilaiannya yaitu 25%, diantaranya membuat artikel ilmiah. Dan yang terakhir yaitu bobot penilaian kehadiran yaitu 20% sesuai ketentuan kampus, dan untuk sebesar izin bisa masuk. Selanjutnya saya akan membahas terkait pengantar mata kuliah peramalan bisnis. Dalam pengantar mata kuliah peramalan bisnis diantaranya ada tujuan mata kuliah peramalan bisnis. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk memprediksi masa depan bisnis dan menggunakan prediksi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu pengertian dan sejarah riset operasi dalam peramalan bisnis. Untuk pengertiannya yaitu riset operasi adalah penerapan metode ilmiah khususnya matematika dan analisis kuantitatif untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks dalam sistem yang kompleks. Nah, dalam konteks bisnis, riset operasi digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan waktu agar mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik riset operasi, kita dapat membuat prediksi tentang kejadian di masa depan yang berkaitan dengan bisnis, seperti permintaan produk, penjualan, atau tren pasar. Selanjutnya yaitu sejarah. Sejarah riset operasi pertama kali muncul selama Perang Dunia Kedua. Para ilmuwan dan matematikawan dikerahkan untuk membantu memecahkan masalah strategi dan taktis dalam peperangan, seperti menentukan rute konvoi, kapal yang paling aman, atau cara mengalokasikan sumber daya secara efisien. Setelah perang, riset operasi mulai diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang bisnis. Perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa teknik-teknik riset operasi dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu tahapan riset operasi dalam peramalan bisnis. Ada beberapa tahapan, diantaranya pertama, definisi masalah, yang kedua pembentukan model, yang ketiga solusi model, yang keempat evaluasi dan interpretasi, dan yang terakhir implementasi. Selanjutnya yaitu model riset operasi dalam peramalan bisnis.
Terdapat beberapa model riset operasi dalam pengembangan bisnis. Yang pertama, model deret waktu atau time series models. Yang kedua, model regresi. Dan yang ketiga, model simulasi. Dan yang terakhir, pemrograman linear. Dan yang terakhir yaitu tentang model teknik forecasting dalam peramalan bisnis. Terdapat beberapa model teknik forecasting dalam peramalan bisnis. Di antaranya yaitu model regresi, ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average. Dan yang ketiga yaitu simulasi. Dan keempat, pemrograman linear. Dan kelima, Delphi. Dan keenam, Jury of Executive Opinion. Dan yang terakhir yaitu market research. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.